Kita mulai untuk mata kuliah dasar pengukuran, basic dan pengukuran. Untuk hari ini kita akan memperdalam materi terkait dengan pengukuran menggunakan osiloskop ya. Pada pertemuan sebelumnya saya telah menyampaikan rangkaian-rangkaian penyusun osiloskop, kemudian juga osiloskop kegunaannya untuk apa ya, untuk mengukur atau melihat sinyal dalam domain waktu ya. Dan karena domain waktu, maka di situ bisa ada 3 parameter sinyal yang bisa kita amati ya. Yang pertama frekuensi, amplitudo, dan fasa seperti itu. Uh, Kemudian di hari ini mungkin saya coba untuk mencari simulator osiloskop ya, karena akan lebih baik mencoba melihat secara langsung praktek simulatornya, walaupun nanti ketika praktek langsung dengan osiloskop yang ada di kampus mungkin tidak sama persis, tapi beberapa pengaturan itu akan sama ya, beberapa pengaturan akan sama seperti itu. Oke, saya share screen dulu. Oke, terlihat? Ada dek? Terlihat, Pak. Oke. Ini saya menemukan beberapa website yang menyediakan simulator ya, secara online saja, karena ternyata ada yang online ya. Kalau mengunduh biasanya kapasitasnya gede juga. Oke. Ini ada pertama virtual oscilloscope di akademo.org ya. Ini sederhana sekali tampilannya. Tampilannya sebenarnya dia menekankan pada tampilan ya, dan beberapa parameter yang akan diatur di sini ya. Ini tidak mirip oscilloscope beneran sebenarnya, tapi ya pengaturan-pengaturannya sama, ada time per diff, volt per diff ya, horizontal offset, vertical offset, kemudian frekuensi inputnya berapa, jenis inputannya sinyalnya apa ya. Ini ada ya. Kemudian di pzdsp.com ya, ini ada simulator juga. Ini lumayan, walaupun tidak sama persis, tapi ya lumayan bisa kita gunakan ini ya. Ini ada frekuensi generator ya, yang artinya ini membangkitkan sinyal ya. Di sini membangkitkan sinyal. Nah ini oscilloscope-nya di sini sederhana sekali dia. Oscilloscope-nya di sini. Di mana dia hanya satu channel ya, hanya satu channel yang ditampilkan di sini. Dan satu channel ini nanti akan mengatur pengaturan di channel ini adalah volt per diff dan time per diff. Volt per diff ini adalah pengaturan besarnya amplitudo per kotak ini ya, per diff ya. Per diff itu diff ya, per kotak inilah nggak apa? Per kotak ini. Nah, kemudian time per diff itu adalah besarnya pengaturan time per kotaknya. Jadi berapa milisecond atau berapa second ya. Ini tinggal Anda atur di sini ya. Nah, ya. Maka di sini akan ini vertical post, vertical post. Ini yang time volt per diff-nya. Ini penempatan posisi ininya ya. Sinyalnya di tengah-tengah ini 0 ya, sumbu 0 ya. Kalau kita mau naikkan ya bisa dinaikkan tadi. Ini di sini ya, time volt per diff-nya. Sebentar. Nah, ini 5 volt per diff ya, 5 volt per diff. Ini kan 5 volt, berarti per kotaknya 5 volt ya. Karena amplitudonya ini 4 ya. Anda bisa lihat di sumbernya di sini. Amplitudo kan 4 volt ya. Nah, di sini time volt per diff-nya per kotaknya ini adalah 5, sehingga 4 ya kira-kira puncaknya itu mendekati puncak dari kotak ini. Ini 4 ya. Ini Anda anggaplah ini 5 volt per kotak, maka Anda bagi 5 apa namanya? 5 pembagian lagi di sini ya. 1 2 3 4 4 di sini ya. 4 5 ya. 4 ya, 4 sekitar inilah. Kalau kita naikkan 5 berarti ya sama ya. Salah. Nah, ini 5 ya. Ini pas 5. Satu kotak 5. Ini juga 5 volt per diff. Nah, kalau time per diff
Kalau time volt per diff-nya kita perkecil ya, nanti makin gede ya, misalkan. Nah, ini 2 volt per diff, artinya 2 kotak, satu kotak tuh 2 volt ya, sehingga 5 ya sekitar inilah. Seperti itu. Nah, kalau time per diff berarti mengatur waktu per kotak sumbu horizontal ya. Jadi ini berapa milisecond ya. Ini posisinya di 0,1 ya, milisecond ya. Kita ubah ke 1 milisecond coba. Sangat rapat sekali ya. Kalau kita ubah ke sini, ini volt ya. Ini paling kecil ya, 0,1 milisecond ya. 0,1 karena frekuensinya berapa nih? Karena frekuensinya besar juga ya. Kalau di sini lihatnya ini 10 kilo ya. Ini kan ini ya 10 kilo ya. 10 kilohertz ya. Ini satu kan ya. Ini posisi frekuensi multiplier. Pengalinya 1, ini 10 kilo ya. 10 kilo. Kalau kita frekuensinya tidak terlalu besar ya, ini tidak akan rapat nih ya. Kita renggangkan ya. Frekuensinya dikecilkan ya, 1 kilo misalkan. Nah, ini kecil kan? Semakin renggang malah renggang banget ya. Oke, kita perbesar pekalinya biar nanti tidak terlalu renggang ini, biar kelihatan ininya ya, biar kelihatan gelombangnya ya. Ini kita naikkan aja pengalinya. Nah, ini. Akan kelihatan jadi ya berapa ininya. Berapa gelombang yang bisa kita lihat. Nah, ya seperti itu. Ini ya. Ini kira-kira ya. Jadi kalau di mana di osiloskop itu per channel itu ada pengaturan volt per diff ya untuk pengaturan sumbu vertikal, untuk amplitudo ya, time per diff untuk pengaturan waktunya ya, per kotak ini berapa detik ya, seperti itu. Seperti itu. Ini enggak perlu. Kemudian ini sedikit sekali. Oh, ini kalau di frekuensi counter atau frekuensi generator ya, ini untuk bentuk gelombangnya bisa kita atur ya. Ini sinusoida, ini segitiga ya, segitiga. Ini sinyal kotak ya, sinyal kotak seperti itu. Amplitudonya bisa kita atur juga, amplitudonya ya, tinggi simpangannya ini berapa volt ya, maksimal berapa volt, seperti itu. DC offset, coba DC offset ini ya, artinya letaknya di mana nih? Titik tengahnya ini letaknya di mana ya? DC offset. Kalau di 0 volt ya di 0 di sini. Di 0 ya. Ini letaknya di nilai 1 ya. Nilai 1 volt di sini. Ya dikasih 0 aja deh. Tergantung time volt per diff-nya tadi. Nah, ini di 0 ya. Artinya titik tengah si gelombang ini itu berada di kalau kita gambarkan ini kurva, ini di 0 ya, nilai 0-nya, sumbu 0 seperti itu. Itu ya. Ini sebenarnya bisa menggunakan input toggle, tes cuma ini nggak bisa, saya nggak tahu caranya nih. Turn the microphone on, allow microphone use. Ini yang cara meng-on-kan mikrofonnya gimana saya kurang tahu. Tapi nggak usah pakai input ini aja. Nah ini. Kemudian itu kita coba yang lain ya. Kalau yang lain ini terlalu sederhana. Ini ya lumayan ya. Yang lebih bagus lagi ini ya. Atau ini. Ini lebih mirip lah, ini aja dulu ya. Oke. Ini osiloskop udah mirip beneran ya, udah mirip. Nah ini yang frekuensi generator ya di bawah. Frekuensi generator menghasilkan frekuensi ini jenis sinyalnya sinusoida atau rectangular ya atau kotak. Kemudian gerigi atau segitiga ini adalah gerigi ya. Ini pengaturan frekuensinya ya, ini channel 1 frekuensi 100 Hz. Ini terbuat sama 100 Hz ya. Fasanya
Cuma beda fasenya ya, sebesar 60 radian. Kemudian amplitudenya juga dibuat sama ya, 5 volt 5 volt semua ya. Jadi kita bisa mengatur masing-masing channel ya. Channel 1 mau berapa, channel 2 mau berapa ya. Sebenarnya sinyal ini ya sih, sinyal yang masuk ke setiap channelnya. Ini ada 2 channel. Sebentar, saya izin dulu ke belakang ya, sebentar. Sebentar. Baik, kita lanjutkan sampai mana tadi? Oke, kita pelajari dulu dashboardnya di sini. Ini bagian display monitor. Kemudian ini bisa kita pilih ya,
channel 1, 2 atau dua-duanya. Ya, ini dua-duanya sudah saya aktifkan. Atau misalkan Anda ingin menampilkan channel 1 aja, tinggal klik channel 1. Kalau ingin menampilkan channel 2, tinggal klik channel 2. Atau kita ubah dulu ya, channel 2 biar berbeda lah ya. Dari sisi frekuensinya kita perbesar, ini 120. Kemudian amplitudonya kita perbesar 8. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Cuma di sini untuk capture-nya mana ya? Ini nggak ada untuk hold. Ini on-nya mati sih ya. Channel 2. Channel 1. Tapi turun ya. Supaya tidak terlalu bergerak. Ini kelihatan beda kan ya. Kalau kita hanya channel 2 ya ini 2. Channel 1 ya ini satu-satu. Channel 1 dual. Channel 2. Ya. Jadi kalau Anda bisa lihat ya. Ini kalau channel 2-nya di trigger dia long berhenti ya. Kalau channel channel 2-nya dihapus ininya triggernya ya dia bergerak. Ini channel 2. Ya, channel 2 di ini. Kalau channel 1 dia bergerak juga harus di trigger untuk menghentikan ini ya, menghentikan pergerakan yang acak karena cepat sekali kan, harus di capture gitu bentuk sinyalnya untuk diukur seperti itu ya. Coba eksternal ini, tapi ini harus ada ininya ya, tapi nggak bisa ya eksternal. Oke, nggak bisa. Channelnya nggak bisa. Oke, ini channel 1, 2 untuk Anda pilih dual ya. Ini XYZ. Ditambahkan ini penjumlahan sinyalnya ya. Kemudian ini channel 1, ini channel 2 ya. Sama ya, ada vol per diff. Cuma time per diff-nya ini Anda jadikan satu ya, satu pengaturan ya. Baik channel 1 maupun channel 2 itu sama ya. Vol per diff-nya untuk channel 1 coba kita lihat. Channel 1 ini ya, yang kecil kita trigger dulu. Nah, ini. Nah, ini sebesar berapa? 2 vol per diff ya. Berarti ini titik tengahnya ya, titik tengahnya di sini 2 vol, berarti ini 5 vol ya. 5 volt, sekitar 5 volt ya, 5 volt simpangannya. Dilihat dari mana? Coba kita lihat di sini. Di sini kan. Sebentar. Ini channel 1 ya. Channel 1 di sini. 5 volt kan? Nah, ini 5 volt. Ini tekan offsetnya 0 aja enggak apa. Nah, amplitude 5 volt. Anda bisa lihat time per diff-nya, volt per diff-nya kita atur 2 volt per diff ya. 2 volt per diff. Berarti ini titik nolnya ya, titik nolnya di sini. Per kotak ini ada 2 volt. 5 berarti di sini ya, 5 volt. Puncaknya 5 volt dari sumbu 0 ya, sumbu 0 seperti. Kemudian untuk mengetahui frekuensinya berarti di sini kan sudah ada frekuensi sebenarnya, 100 frekuensi hertz ya, 100 hertz. Atau kita
untuk mengetahui 100 Hz ini bisa kita cari dari apa? Dari periode dulu. Yang paling mudah mengukur periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang ini berapa detik ya. Nanti frekuensi adalah seper periode ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada berapa kotak nih. Ini dari satu gelombang ya, satu bukit, satu lembah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Time per diff-nya berapa? 2 berapa ini? Sebentar. Satuannya apa nih? Milisecond ya. 2 milisecond kan ya? 2 milisecond kalau nggak salah ini. ms ya. 2 milisecond berarti di sini ada 5 berarti 2 kali 5 10 milisecond. 10 milisecond periodenya 10 milisecond. Berarti frekuensinya adalah seper 10 milisecond ya. Seper 10 milisecond. 10 milisecond, mili berarti 10 4 min 2 ya. 10 4 min 3 mili. 10 kali 10 4 min 3 berarti ketemunya 10 4 min 2. 10 4 min 2. Seper 10 4 min 2 itu sebenarnya 100 Hz ya. Sama 100 ya itu. Jadi kalau Anda katakanlah Anda mendapatkan ini ya suatu tampilan osiloskop dengan seperti ini, ada pertanyaan berapa frekuensi dari gelombang ini ya. Anda nggak perlu khawatir kalau di sini tidak menampilkan satu frekuensi ya. Karena frekuensi kan banyaknya gelombang dalam satu detik. Jadi Anda harus melihat satu detiknya berapa gelombang. Karena ini time per diff-nya kecil ya, sehingga ini tampilannya hanya 1-2 gelombang saja yang dimunculkan. Anda cukup menghitung periodenya saja. Satu gelombang ini butuh periodenya berapa detik. Setelah ketemu, ya frekuensinya adalah seper periode. Tadi kan ini 10 milidetik. Berarti frekuensinya seper 10 milidetik itu adalah 100 ketemunya. Berarti di sini ada 100 Hz. 100 Hz artinya ada apa? Dalam satu detik itu ada 100 gelombang ya, 100 gelombang dalam satu detik. Sangat ini sekali ya. Misalkan di sini kita perbesar. Oke, kita perbesar 10 mili. 10 kali 10 berarti ya. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 10 100 kurang ya. Ini sangat kurang sekali ya. Berarti yang paling mudah ini kita jadikan ini jangan 100 deh, 10 Hz saja. Oke, 10 Hz berarti kan 10 gelombang dalam satu detik. 10 gelombang dalam satu detik. Berarti ini jadikan satu detik itu nggak bisa, ini harus 100 ya. 100 kali 10. Ini 100, ini satu detik. Oke. Ini satu detik. Sebentar. Ini sangat cepat sih ya. Ini cara menghentikannya gimana? Bentar. Hold. Nggak bisa hold ya. Nggak kelihatan ya. Tapi kalau di osiloskop ini kan sudah 100 milidetik per 100 milidetik per kotak nih ya. Karena ini ada 10 kotak berarti 100 kali 10 1000 milidetik atau 1 detik. Berarti di sini 1 detik ini dari kiri ke kanan ini 1 detik. Jumlahnya itu harusnya ada 10 gelombang yang muncul di sini. Ini ada 10 gelombang nih. Ini ada 10 gelombang yang terbentuk ya. Cuma ini stopnya nggak bisa ya, stop gitu. Kalau di osiloskop biasa yang di lab bisa di capture langsung bentuk gelombangnya ya. Ini sayangnya nggak bisa nih. Nggak bisa ditahan ini ya. Oke, kita ini aja perkecil lah ini ya. Yang jelas nanti adik-adik bisa ini ya.
ini aja nih. Ini aja udah frekuensinya segini aja sudah ini ya. Nggak bisa di ini, harus dipercepat ya harusnya. Oke lah 100 aja lah biar kelihatan. Intinya kalau memang susah adik-adik melihatnya, nah kayak gini ya. Nah seperti ini. Anda cukup kalau mencari frekuensi cukup mencari periode yang paling gampang ini. Anda ukur satu gelombang itu berapa detik sih? Nah setelah dapat itu tinggal seper periode seperti itu. Itu kemudian kalau di osiloskop yang ada di lab ini di sini ada tampilan tegangannya ya. Tegangannya berapa sih? Tegangannya beda VPP ya. VPP itu adalah tegangan puncak ke puncak, peak to peak ya. Voltage peak to peak. Peak to peak artinya apa? Dari puncak positif ke puncak negatif, dia besarnya berapa? Nah, sekarang kita lihat dari simpangan di sini ini besarnya adalah 5 volt kan ya. Dari 0 ke atas, puncak atas 5 volt. Berarti peak to peak-nya adalah 5 tambah 5 ya. Itu 10 ya. Berarti peak to peak-nya 10. Adik-adik jangan sampai salah ya ketika membaca tegangan peak to peak ya. Karena sebagian besar menganggap pada tegangan peak to peak itu tegangan simpangan amplitudonya. Padahal itu adalah dari puncak atas ke puncak bawah. Jadi kalau ingin mencari amplitudonya berarti setengah dari peak to peak-nya. Itu dari 0 sampai batas puncak atas atau dari 0 ke puncak bawah itu sama nilainya. Seperti itu. Peak to peak seperti itu. Oke ya. Ini kalau ininya sinusoida ya. Ini di dual. Dual seperti itu ya. Dual berarti nanti Anda bisa lihat ini gelombangnya. Gelombangnya ada 2, ditampilkan dua-duanya. Satu channel 2 itu adalah 120 Hz, 8 amplitude 8 ya, 8 volt. Kalau channel 1 adalah 100 Hz, amplitude 5. Lah, beda fasenya adalah 60 radian ya, 60 radian. Ini perbedaan fase. Kalau misalkan fasenya tidak beda atau beda fasenya adalah 0, berarti dia saling berimpit, cuma bedanya adalah di amplitudo. Ya, kita coba. Ini 0. Nah, sebentar masih bergerak. Oh, frekuensinya disamakan, sorry. Kalau frekuensinya beda juga nggak bisa. Ini 100 semua aja. Nah, seperti ini. Frekuensi sama, fasenya sama, bedanya hanya amplitudonya. Maka dia akan berimpit, yang bedanya adalah ini, amplitudonya. Ya, ini berimpit kan? Dari sudut 0, kemudian ini adalah sudutnya 90, ini 180, ini 250, ini 360 ya, sama berimpit ya. Kalau frekuensinya beda ya jelas beda, nanti pergeserannya ya misalkan 120, salah satu channelnya channel 2 dibuat 120 Hz ya nanti bergeser ya. Karena dia frekuensinya lebih ada yang lebih cepat ya. Ini. Nah, seperti itu. Kita samakan aja. Jadi seperti ini. Kalau radiannya berbeda, misalkan 45 radian ya geser ya, bergeser, ada pergeseran di sini. Ya. Itu yang pengaruh dari radian, beda fase ya. Sudut fasenya. Kalau dua sinyal berbeda fase pasti dia akan berbeda fasenya, ininya. Fasenya berbeda, fase sudutnya berbeda. Kalau sama fasenya ya berarti tidak mulai dari 0 derajat sama dia muncul, sama-sama muncul bareng ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya kira-kira nanti ya Anda harus memahami dashboard seperti ini ya, dashboard seperti ini, pengaturan volt per diff, time per diff ya. Kemudian tadi ya frekuensi, periode, peak to peak dan sebagainya. Ini Anda harus kuasai kalau mau menguasai osiloskop ya. Ini untuk menampilkan sinyal dalam domain waktu ya. Domain waktu gimana? Domain waktunya yaitu sumbu horizontal itu time atau waktu, sumbu vertikalnya adalah amplitudonya ya. Dalam ini adalah tegangan volt ya. Ini domain waktu ya. Seperti itu. Kalau frekuensi spektrum frekuensi itu adalah domain spektrum ya. Domain spektrum.
yang nanti akan kita pelajari selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Silakan, Mas. Belum ada pertanyaan maksudnya, Pak. Oh, itu kira ada. Ini mudah ya. Kemarin waktu praktikum pasti menggunakan oscilloscope ya. Di sini nggak ada sumber DC ya di sini ya. Ini sinyal sinusoida semua. Ini ada yang sumber DC ini ya. Anda bisa lihat di sini. Ini channel 2 ya. Channel 1 matiin aja deh. Channel 1 mati ini gimana? Sebentar. Oh ini. Nah ini. Ini kalau sumber DC seperti ini ya. Ini tegangannya 2 volt. Ini channel 2. Ini channel 2 nih ya. Sumber DC. Ini kalau diatur ke sini ya hilang. Ini karena DC ya berarti kita harus atur di DC-nya. Kayak sama dengan yang tadi oscilloscope di sini. DC AC karena dia sinusoida maka AC. Tapi kalau sinyalnya adalah DC ya Anda harus ubah ini ke DC ya. Seperti itu. Ini contohnya ini ya. Ini DC channel 2 DC. Kalau kita ubah ke AC ya nggak bisa ya. Harus DC. Kemudian berapa tegangannya 2 ya. Time volt per diff-nya Anda lihat volt per diff-nya itu mana ini? 1 ya. Ini 1 volt ya. Berarti 1 2 berarti posisi di sini. Kalau time per diff-nya katakanlah kita ubah di sini angka 2. Sebentar. Angka 2 berarti ini berada pada posisi kotak yang pertama ya dari 0 ini 1 karena satu kotak itu 2 volt ya. Seperti itu ya maksudnya kalau time per diff. Kalau misalkan kita naikkan atau kita naikkan tegangannya inputan ya nanti mengikuti ini perubahan ya. Itu ini kalau DC ya. Kalau AC ya tadi sama ya. AC Anda akan melihatnya nanti seperti itu. AC nah seperti ini ya, misalkan. Walaupun di kampus oscilloscope-nya tidak sama persis ya, tapi minimal parameternya sama ya, time per diff, volt per diff, kemudian cara membaca sinyal ya, frekuensi, periode, fasa seperti apa, menampilkan 2 channel atau 1 channel saja, atau channel 1 saja, atau channel 2 saja, atau dua-duanya ya, atau menambahkan channel seperti ini ya, tuh seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Positionnya ini ini ya. Ini untuk mengatur ini ya. Mengatur apa? Coba yang channel berapa nih? Channel 1. Ini mengatur posisi sumbunya di 0, sumbu 0 atau berapa? Ini kan sumbu 0 ini adalah ini. Oke, ini 0 ya. Berarti dia di sumbu 0 di sini. Kalau ini negatif berarti dia turun ke bawah. Nah, kita lihat. Nah, negatif dia turun ke bawah. Nah, ini kan turun ke bawah. Artinya posisi Y sama dengan 0 itu ada di ini. Di minus Y ya. Minus berapa nih? Minus 12 di sini ya. Ini kan kalau ini 0 ya. Di sini sumbu Y sama dengan 0. Dan posisi sinyalnya ini berada pada sumbu Y sama dengan minus 12. Kalau kita atur lagi ke atas ya berarti kita posisi ke 0 atau ke positif ya ini kayak gini. Bisa digerakkan ke atas ke bawah. Kita posisikan ke 0 saja biasanya. 0. Seperti itu. Nanti di pengaturan juga sama di oscilloscope yang sesungguhnya sama persis seperti ini ada pengaturan position ya. Seperti itu. Kalau ini channelnya ini ya kabel-kabelnya nih. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ini belum absen ya. Sebentar. Oke. Kalau begitu mungkin untuk cukup sampai di sini ya. Saya absen dulu sebentar lagi. Sebentar.